Siti Hawa aja di surga yang sendirian, dia bisa cemburu kepada Nabi Adam yang bermain sama tanah. Jadi sekarang kamu paham kan kenapa perempuan itu cemburuan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Mama akan melakukan apapun agar kamu bisa menikah dengan laki-laki kaya itu. Indah, lo itu serius mau nikah sama adik gua? Kan lo itu udah punya pacar. Jodoh itu di tangan Allah, nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Aku cuma butuh penjelasan. Indah, kamu boleh aja bermimpi jadi princess malam ini. Tapi awas, mimpi kamu jangan ketinggian. Nanti kalau jatuh sakit, saya tidak akan membiarkan kamu mendekati anak-anak saya. Oh my God, kamu nggak apa-apa. Deal. Kita sama-sama sepakat nggak akan ada pernikahan di antara kita. Bukannya ini sepatu Indah ya? Mana itu? Iya, Ma. Sini kamu. Sini. Sini! Lihat nih, lihat Indah! Mama udah siapin makanan buat siapa? Mama mau ngelayanin raja anak orang berat itu. Buat apa, Ma? Apa kamu bilang? Kamu lihat dong. Mama udah datang ke salon yang paling mahal. Karena Mama tahu dia mau datang. Terus kamu suruh dia pulang. Kenalkan, saya Raja, putra pertama dari Haris Natanegara. Kamu ngapain kesini? Gue mau anterin sepatu lo yang tadi lo tinggal di acara bokap gue. Nih. Nak Raja, kebetulan malam ini tante itu masak makanan Sunda. Wow, aku tuh belum pernah lo coba makanan Sunda, Tante. Really? Ya. You have to try it. Tapi kan tadi udah makan ya? Iya, tapi kan aku lapar setiap 2 jam, jadi it's okay. Gampang lapar. Ini masakan Sunda. Ayo. So, I'm actually thrilled to try it. Soalnya sebelumnya aku tuh sekolah di LA, Iya jadi kan? aku belum pernah coba. Iya, Tante. Kamu sekolahnya di LA? Yes. Jadi aku sama sekali belum pernah cobain makanan Sunda. So this will be my first time. This is your first time? Yes. You have to try it. Please sit down. Thank you, This is thank you. my glasses. Thank you very much. Punya aku. Indah, kok diem aja? Ambilin dong buat Naraja. Ayo ambilin. Raja itu tamu. Ngapain sih pakai senyum-senyum segala? Sengaja banget bikin bete. Kayaknya dia masih bete ya karena kejadian di jamuan makan tadi. Sekalian aja ya gue tambahin betenya. Kayaknya lucu juga nih lihat dia manyun gitu. Oh no, I'm good, thank you. Kayaknya aku mau coba yang ikan itu deh. Itu kayaknya lebih enak. Oh, Itu lebih khas Sunda ya kayaknya. cobain. Jangan protein lagi. Aku mau coba itu. Tahu. Kenapa diam? Katanya tamu adalah raja. Ya kan? So, please. Indah, surga itu ada di mana Indah? Di suami, Ma. Makanya kamu layanin. Tapi kan Raja bukan suami Indah, Ma. Tapi Raja kan tamu di sini Indah.
Apalagi Tuan Raja. Sama satu aja. Nah itu kayaknya enak banget. Sambalnya dong, dikit aja. Sambal. You have to try it. I cannot wait to try this. Gimana? Wow. Oke kan? Really good. Sambalnya enak banget, Tante. Iya. I've never tried this before. Ini salah satu favorit di rumah kita. Aduh, Nak Raja kenapa? ini nggak tahu. Indah nendang kaki saya, Tante. Indah, gak boleh gitu. Ayo minta maaf. Maaf ya Raja. Jangan Raja. Mulai dari sekarang, kamu panggil aku Mas Raja aja. Maaf ya, Mas Raja. Raja, Tante ada loh fotonya Indah waktu kecil. Oh ya? Iya, Tante ambilin ya. Coba. Tante. Wait. I wanna see that. Apaan sih? Ngapain sih masih makan? Udah buruan pulang. Gue kan belum pernah coba makanan Sunda kayak gini. Tapi udah makan kan tadi? Let me enjoy it. Ya, Enak kan? enak sih. Something new. Ini nih, fotonya Indah. Coba lihat dong, Tante. Tadi Raja bilang udah mau pulang ya karena udah malam. Nah Raja mau pulang? Enggak, Tante. Nggak tahu kenapa nih. Ya udah Tante, kalau gitu saya balik duluan ya. Soalnya kan Indah kecapean. Gue pamit dulu ya. I'll let her take a rest ya. Makasih loh Nak Raja ya, udah nyobain masakannya. Terima kasih banyak. Iya. Thank you for having me. Oh, aku seneng banget. Tante, terima kasih banyak ya. Udah jamu saya dengan sangat-sangat baik. You're welcome dengan senang hati. Jangan kapok loh main ke rumah kita. Sama sekali enggak, Tante. I felt really welcome in your household. Dan ternyata Tante orangnya tuh asik banget ya. Really open-minded. And I love it. Thank you so much. Tante juga nggak nyangka kalau kamu itu ternyata anaknya asik. Tante bisa ngobrol apa aja loh sama kamu tadi di It dalam. felt really natural. Is it ya kan? Of course. Nggak kebayang gimana rasanya kalau kita jadi satu keluarga ya kan? Mama. Ya udah kalau begitu Tante, once again thank you very much for having me. You're welcome. Dan aku bakal pulang ya. Oke, Have a good main-main evening. kesini ya. Will do. Ya, Have a good evening. usah. Have a good evening. Gitu dong Indah, baru anak mama. Sandra. What are you doing here, Raja? Sandra. Ya. Do you like her? Sandra, no, come on. Stop ngelak, Raja. I know you like her. Sandra. Kenapa kamu nggak mau jawab? Malu ya? Maksud kamu tuh apa sih? Detik ini juga. Kita putus. Kamu tuh salah, Sandra. Raja ingat, cewek yang bernama Indah itu calon adik kamu sendiri. Sandra, maksud kamu tuh apa? Hah? I have never ever done anything wrong to hurt you or to make you wanna break up with me, Sandra. What, Raja? After all this, penyebabnya kamu sama dia. Please, come on, udah. Stop, Raja. Sandra, come on, please, cukup. Sandra. Jangan halangin aku, Raja.
I need time. Sandra, please. Sandra. Sandra! Sandra. What's wrong? I just broke up with Raja, Dendi. Really? Kok bisa? Actually, everything Raja did to me itu over banget, dan you know I love him so much. But why? Dia nggak pernah gubris gue. Ketemu terus sama tuh cewek. Ini cewek maksudnya siapa sih? Aku kenal. Indah. San, kamu jangan mikir terlalu jauh ya. Oke? Jodoh nggak ada yang tahu. Lagian kamu tuh kenapa sih? Ketemu terus sama dia. Udah tahu dia cewek problematik. Orangnya baperan banget lagi. Mungkin jodoh kali. Sorry ya mas, kalau ngomong jangan sembarangan. Raja udah punya calon istri. Ini emang pilihan tepat buat aku mutusin Raja. Actually aku sedih banget, Den. Apa mungkin ini kesempatan aku untuk bisa deketin Sandra? Aku nggak nyangka hubungan aku sama Raja berakhir kayak gini, Den. Aku juga gak suka dijodohin sama Indah. Dendi, kamu harus hati-hati sama cewek yang bernama Indah itu. Keluar semuanya! Kosongkan tempat ini! Astagfirullahaladzim. Maaf, ini ada apa ya? Kalian harus mengosongkan tanah ini. Kenapa harus dikosongkan? Tanah ini sudah dibeli sama bos saya, yaitu Tuan Haris. Saya tidak pernah menjual tanah ini kepada siapapun. Pokoknya saya tidak peduli. Cepat kosongkan tempat ini. Nggak boleh! Pasang bannernya. Jangan Om! Jangan! Om jangan Om! Om jangan Om! Stop! Jangan main kekerasan. Maaf, kalian siapa? Saya pemilik panti ini. Saya nggak ada urusan sama ibu. Urusan saya sama penjual tanah ini. Penjual? Tapi saya tidak pernah menjual tanah ini. Lah, saya yang punya sertifikat tanah ini. Kasih lihat, Dan. Ini sertifikat saya atas tanah ini. Kok bisa sama seperti yang saya punya? Ini tanah warisan dari keluarga saya. Saya juga ada sertifikatnya. Dengar ya, Bu. Saya udah membeli tanah ini beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak mungkin tanah ini milik Ibu. Memangnya Bapak beli dari mana? Ibu nggak perlu tahu kita beli tanah ini dari siapa atau dari mana. Yang penting saya minta Ibu keluar dari tanah ini sekarang dan kosongkan sekarang juga. Nggak bisa. Ini tanah saya. Ayo cepat, pasang banner hak kepemilikan tanah kita. Kalian
kalian nggak bisa pasang banner hak kepemilikan itu di tanah saya. Sebentar semua. Di sini kita mau belajar ya. Mau pasang papan tulis dulu nih ya. Belajar apaan, Om? Belajar membaca. Duduk yang manis ya. Ayo, ya. Nah, lihatin ini ya. Kami nggak mau tahu. Sekarang juga ibu kosongkan tempat ini. Astagfirullahaladzim. Di mana hati nurani Anda, Pak? Gimana kalau kita juga jadi korban penipuan? Kalau ibu merasa jadi korban, berarti kita juga merasa jadi korban. T-A-T N ana H. Pintar. Yang ini I-N ini. M-I-M-I L-I-L-I K. Pintar. Lu pada malah main-main. Buruan, pasang bannernya sekarang juga. Ya udah, ini kita pasang dulu ya. Teman-teman, ternyata kita nggak belajar. Kita dibohongi. Kita timpuk pakai sendal. Kita timpuk pakai sendal yuk. Ya, udah belum? Dilip, ya. Minggir kalian. Mbak, ini ada apa ya? Panti kita akan digusur, Zam. Panti mau digusur? Apa-apaan? Lu siapa sih? Hah? Mau jadi pahlawan kesiangan? Bayu. Yang ada saya mau tanya sama kalian, bukan kalian tanya sama saya, ya. Kalian maunya apa ya? Saya bersama mereka. Nyari masalah nih orang. Hati-hati, Kak Jam! Lu jangan main kasar sama adik gue ya. Mas, kalau ngomong tuh dilihat dulu, Mas. Siapa yang main kasar nih? Adek lo. Gua nggak peduli. Dia main kasar duluan. Gua nggak peduli. Pokoknya nggak ada satupun orang yang boleh sentuh adik gua. Paham lo? Astagfirullahaladzim. Hei, berhenti! Bukan begitu cara yang ngadepin rakyat kecil. Kak Jam nggak apa-apa kan, Kak Jam? Ayo, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mbak Yu. Ibu, nanti kita ketemu di pengadilan. Kita lihat aja siapa yang menang. Kami yang akan menang. Silakan, kita buktikan nanti. Kita akan bertemu di pengadilan. Tanah ini warisan turun-temurun dari keluarga saya. Insya Allah, kita yang akan menang. Awas kalian jangan balik lagi! Om Roni, kalian tenang aja. Urusan sertifikat ini urusan Om. Panti asuhan ini adalah satu-satunya tempat yang menghambat pembangunan Pantai Elok Nusantara. Apapun caranya, harus disingkirkan. Tunggu, Haris. Kamu akan saya hancurkan lewat proyek ini. Karena proyek ini akan jadi supermasi saya. Setelah itu, pelan-pelan saya akan take over semua perusahaan kamu.
Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mas Azam udah di mana? Ini aku masih di pantai, udah kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Oh ya udah, hati-hati ya Mas. Bayu, Udah, kamu berangkat aja Zam. Indah penting buat masa depan kamu. Biidznillah, semua pasti kan baik-baik aja. terima kasih Bayu atas pengertiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah, Iya, Ma? mau kemana kamu? Mau beli kue? Buat pacar kamu yang kamu mau kenalin ke mama itu. Kalau cowoknya nggak jelas dan nggak sesuai sama kriteria mama, mendingan batalin deh, ya. Mama lebih cocok sama cowok yang semalam, Raja. Ma, Mama ketemu dulu aja ya orangnya. Mama lihat orangnya, Mama nilai orangnya, oke? Indah izin pamit beli kue dulu ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang. Oh my God! Azam! Hai Azam! Kamu kok kesini diam-diam? Kamu mau surprisein aku ya? Oh my God, how thoughtful of you. So sweet banget sih kamu. Ya ampun, ini tuh adalah kejadian sekali seumur hidup. Ini harus aku dokumentasiin. Once in a lifetime. Hai guys, jadi hari ini kayaknya aku mau dilamar sama calon suami aku yang namanya Azam. Hai, say hi. Hai, Elia, matiin dong handphonenya. Please, kamu jangan posting sosial media soalnya aku nggak nyaman kalau kamu posting. Relax, tenang aja, aku nggak akan post di sosial media kok. Pokoknya semuanya bakal aku save di draft, terus nanti aku keluarin kalau kita udah nikah. Kayak itu, artis yang nikah di Bali itu. By the way, kamu kesini mau ketemu sama papa aku ya? Itu apa? Elia, jangan Elia, jangan. Oh my God, ini kue. Kamu bawain kue buat aku? Iya. Atau buat mama? Atau buat dua-duanya? Elia. Oh my God, doesn't matter, yang penting kamu bawain kue buat aku and that is so sweet. Aku suka banget. Elia, shh, dengerin aku dulu ya. Ini sebenarnya udah tanggal... Udah. Kamu gak usah malu-malu, kita masuk aja sekarang. Ayo, masuk. Kita masuk Elia, aja dulu. tunggu. Ayo. Dengerin dulu, Gak usah Elia. malu-malu, ayo. Mama, Mas Azam datang mau ngelamar aku nih. Halo Tante. Kamu datang ke rumah saya, datang dengan sendiri. Orang tua kamu mana? Mama, Mas Azam bawa kue, aku taruh dulu ya. Kalau kamu datang ke rumah saya tanpa orang tua kamu, lebih baik kamu pulang aja ya. Kali ini saya datang sendiri dulu Tante, soalnya saya juga sekalian mau silaturahmi sama Tante. Hah? Kamu mau silaturahmi? Kita ini lagi diuber-uber waktu. Jangan main-main kamu. Lihat kondisi anak saya. Oh,
Apa kamu mau lihat perut anak saya membesar, semua orang tahu, tetangga-tetangga pada tahu, baru kamu nikahin anak saya? Iya. Enggak, Tante. Nantinya juga saya akan bawa orang tua saya ke sini. Cuman saya butuh waktu. Gak sekarang, Tante. Butuh waktu? Emangnya bayi yang di dalam perut anak saya ini bisa nunggu? Hah? Pakai dong otaknya. Ya? Makanya kalau mau berbuat zina itu mikir dulu. Lihat kondisi dan akibatnya nantinya. Udah deh, pulang deh. Ya? Ma, tapi Azam kan... Apa? Tapi apa? Enggak, Mama nggak peduli. Yang Mama peduliin, laki-laki ini kapan ijab kabulnya sama anak saya? Tante, sebenarnya saya cuma pengen bilang sama Tante kalau... Nggak usah jelasin apapun sama saya, ya. Lebih baik kamu pulang dari rumah saya, ya. Karena saya lagi menunggu dan mau seleksi untuk calon menantu saya yang lainnya. Oke? Apa, Tante? Calon menantu? Calon menantu untuk kakaknya Elia, Indah. Ma, tapi Azam kan juga calon mantu Mama. Acara kamu ini tamu nggak diundang. Mama sebentar lagi mau menunggu calon menantu buat kakak kamu. Jadi jangan ngerusak suasana, oke? Dan kamu, ya kalau kamu memang benar-benar serius sama anak saya, paling nggak kamu bawa cincin kawin ke depan saya. Mana? Udah, pokoknya Mama tenang aja ya. Pokoknya besok, Azam kamu mau beliin aku cincin kan? Ya kan? Yaudah kalau gitu kita keluar aja yuk. Aku udah tahu aku mau beli cincin yang mana. Yuk! Ya Allah, apakah ini bagian dari senariomu? Biar rahasia antara aku, Indah, Elia, dan mamanya tidak terbongkar. Kalau emang itu kehendakmu, aku serahkan kodok dan kodarmu padamu, ya Allah. Mbak! Mbak, kamu kenapa sih bikin kaget aja, Ih? Kenapa ini, kenapa? Udah nggak apa-apa, Mbak cuma kesenklak doang, tapi kayak udah nggak apa-apa. Nggak tahu tiba-tiba perasaan Mbak nggak enak. Udah paling nggak ada apa-apa itu. Oh iya, lu mau kenalin pacar aku nggak? Bentar aku panggilin. Mas? Kenapa? Kok iya? Udah nggak apa-apa, lain kali aja. Yuk. Oh iya, tahu nggak sih? Gue mau dibeliin cincin nikah loh, Mbak. Ya, alhamdulillah. Mbak senang deh dengarnya. Maafkan aku, Indah. Ya ampun Elia, dikasih kue murahan kayak begini dia terima lagi. Harusnya dikasih berlian baru. Mama lagi makan.
Suka ya sama kuenya? Enggak lagi makan. Kue dari siapa, El? Dia pacar aku. Kenapa mau? Enggak. Ya udah kalau nggak ada yang mau makan, aku ambil aja ya. Udah bawa sana kuenya. Bye-bye. Mana pacar kamu? Katanya mau datang. Sebentar, Indah telepon dulu ya, Ma. Lo kok nggak aktif handphonenya? Nggak jadi datang kan? Laki-laki pengecut kayak gitu. Putusin, Mama bilang. Kamu nggak pantas sama laki-laki miskin kayak gitu. Mama, dia bukan laki-laki pengecut. Mungkin dia lagi berhalangan. Lagi ada sesuatu di jalan. Mama nggak peduli, Indah. Yang Mama mau, kamu itu menikah sama laki-laki yang seperti raja. Masuk. Nis, Nero. Kebetulan tadi gue lewat kafetaria. Terus di situ ada kopi baru. Namanya Kopi Gayo. Kita cobain. Asik nih. Ayo, tapi biasanya kan kita minum kopinya berdua. Kali ini kita harus minumnya bertiga. Bertiga? Maksudnya? Kita harus minum kopi sambil ditemani wanita cantik. Paham? Iya, Pi? Mam, ke ruang papi sekarang, Mam. Kita ngopi-ngopi di sini, ya. Ada kopi enak. Oke. Akhirnya, Papi bersikap seperti biasa lagi. Berarti selama ini kenapa ya? Apa aku cuman overthinking aja? Artinya Mas Haris nggak tahu apa-apa. Mungkin dia mau berbaikan kali karena ngerasa bersalah sama sikapnya selama ini. We'll see. Mbak. Mbak. Kok nggak dijawab sih? Mbak. Mbak. Kok aku nggak jawab sih? Beneran di kamar mandi? Aku bakal tanggung jawab. Jadi kamu kapan mau nikahin aku ya, Zam? Alia, aku udah punya calon istri. Tapi aku cinta banget sama dia. Dia cantik, dia setia, dan dia soleha. El? Kok sendirian bengong? Kamu kenapa sih? Cerita dong kalau udah apa-apa sama Mbak. Oh iya, gue mau nanya dong Mbak. Jadi sebenarnya pacar lo itu yang mana sih Mbak? Yang bule itu apa yang mana? Raja. Raja bukan pacar Mbak. Mbak udah punya pacar. Yang mana pacarnya? Lihat dong. Kamu serius mau lihat? Mau tahu pacar Mbak yang mana? Iyalah. Cakep nggak? Cakep dong. Nih. Nih pacar Mbak.
Dia itu bukan pacar Mbak lagi, tapi calon suami Mbak. Nah, kan bener. Jadi Azam bukan cuma punya pacar. Berarti aku ipar adalah maut dong. Mbak juga ingin menikah sama Mas Azam untuk menyempurnakan ibadah. Nikah. Oh, udah mau nikah. Emang sejauh apa persiapannya, Mbak? Ya udah lumayan jauh sih persiapannya. Apalagi kan Mbak sama Mas Azam itu udah berjanji satu sama lain untuk menjaga komitmen. Kita jaga mata, jaga hati, jaga perasaan. Kamu doainnya semoga Mbak lancar terus sama Mas Azam. Mbak juga mau minta maaf sama kamu kalau selama ini Mbak umpetin dari kalian. Mbak tuh pengen ngasih tahu ke kalian di saat Mas Azam datang ke rumah dan ngelamar Mbak. Azam mau ngelamar Mbak nih? Iya dong, kan dia serius mau nikahin Mbak. Tapi tuh Mas Azam sekarang tuh lagi ada masalah, dia harus beresin masalah dulu karena kamu tahu nggak? Ada seorang perempuan minta tanggung jawab sama pacar aku, minta menikahi pacar aku. Padahal dia hamilnya sama siapa? Aku minta tanggung jawabnya sama Mas Azam. Mam. Hah? Romi? Ngapain dia ada di sini? Mam, sini, Mam. Iya, kenapa, Bi? Kopi. Romi bawa kopi buat kita. Sini, duduk sini. Terus aku bilang sama Romi, kalau nikmatin kopi itu paling asik itu bertiga. Ditemenin sama perempuan cantik. Cantik kan bini gue? Makanya, gue kan dari dulu udah bilang sama lo. Tapi sekarang, papi juga udah gak ngerti sekarang seleranya Romi, ceweknya seperti apa. Kalau dulu, Mam, waktu kuliah di LA, aku ngerti banget selera dia. Dia nih laki banget. Nggak mau dia sama orang kita, maunya tuh sama orang-orang luar. Tuh ceweknya salah satunya tuh ada si Michelle. Michelle tuh dari Inggris. Terus si Charlotte itu anak Perancis, ada peranakan Spanyol. Ini orang emang paling bisa nyari cewek yang bodinya kayak gitar Spanyol. Wokis loh. Tapi kan itu cerita lalu. Sekarang udah gue delete semuanya. Nanti benar. Perempuan seperti apa sih yang bisa bikin lo jatuh cinta? Riz, jangan bahas masa ini. Gue lagi pengen ngopi doang sama lo. Ayo, ngopi. Tapi sebentar. Mam, kalau menurut Mami punya komentar nggak untuk si Romi nih? Kira-kira selera dia sama perempuan itu yang seperti apa? Karena Mami itu kan sama Romi berteman udah lama. Bahkan sebelum menikah sama Papi. Jadi lebih tahu Romi seleranya seperti apa. Papi. Kita kesini mau ngopi kan, Pi? Ini kopi, Papi. Mami udah nggak mau ngomongin masalah nostalgia, Pi. Udah Mami hapus semuanya nostalgia itu. Itu kopi buat Romi sekalian. Nggak usah deh, ya. Nanti sebentar lagi kita kan akan meeting. Tapi mau siapin dulu berkasnya untuk meeting nanti. Meeting kita bertiga. Oke, tolong Ram, Mam, tinggalkan saya sendiri. Oke. Bentar ya. Iya, Pi.
Keterlaluan banget suami kamu. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Kamu pikir aku ngerti? I don't know what happened. I don't know what happened. Kamu istrinya, harusnya kamu yang paling tahu urusan suami kamu. Satu hal lagi, kalau sampai terjadi apa-apa, terutama urusan bisnis aku sama Haris, kamu harus tanggung jawab. Dan pasti kamu penyebabnya. Berarti Romi masih konsekuen dong dengan kesepakatan kita. Buktinya dia nggak pernah buka rahasia ini. Dan terlihat Romi marah banget kalau sampai bisnisnya terganggu dengan Mas Haris. Oh, welcome Miss Sandra Audrey Cantika. Terima kasih sudah hadir di sini bersama saya kembali. Saya suka cara kerja kamu. Cepat. Wah, bau-bau cuan nih. Cuan. I like it. Sudah saya transfer. Terima kasih ya Nona. Gimana? Kamu sudah suruh cewek yang bernama Indah itu ke sini? Ya jelas tentu sudah toh ya Nona. Easy itu. Tapi sebentar, saya boleh asking? Kan Indah itu udah dipecat. Kok disuruh ke sini lagi? Itu kamu nggak perlu tahu. Itu urusan saya. Kamu cukup jalankan tugas kamu saja. Siap. Kenapa kita dipanggil lagi? Ada apa nih? Ya mungkin lu mau direkrut lagi kali. Ada hantu Korea nih di mari. Jangan-jangan dia nih yang transfer 100 juta buat mencat Indah. Kamu tuh apa tuh? Cangkemnya sembarangan aja kalau ngomong. Ini itu Sandra Audrey Cantika. Indah, Nada, perkenalkan, ini adalah Nona Sandra Audrey Cantika. Beliau adalah klien baru kita. Indah, kamu nggak jadi lebih dipecat. Karena malam ini Indah dan Nada harus bertugas, harus menyiapkan makan malam di rumahnya Non Sandra Audrey Cantika. Nggak ada gitu job desk yang lain buat kita berdua. Siap. Nggak ada. Nilai. Nggak bisa. Kawelan itu kan udah punya job desk masing-masing. Ya pokoknya tugas malam itu buat kamu sama Indah. Kenapa? Kalian berdua nggak mau? Ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Itu artinya kalian berdua itu akan menjadi pengangguran sejati. Gak apa-apa, madam, kita mau kok. Hah? Oke, Kak. Gue nemen nih, tantangan kayak gini. Oke. Nona Sandra, mereka berdua akan datang malam ini ke rumah Nona Sandra dan menyiapkan makanan-makanan yang lezat. Oke. Let's see. Oke, let's see. Ngerti nggak artinya? Indah. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Berdasarkan fakta di lapangan, proyek kita sejauh ini berjalan dengan lancar. Pada intinya, proyek kita ini akan menjadi proyek mega tersukses untuk Nata Negara Holding Company. Baik. Berarti nanti keputusan tinggal ada di tangan saya. Saya sudah pelajari semuanya bahwa mega proyek Pantai Elok Nusantara ini memang proyek yang sangat baik dan perkembangannya juga baik. Namun beberapa hari ini setelah saya pelajari, memang ada beberapa hal yang menjadi kepedulian saya. Mungkin hari ini saya terpaksa
untuk mengambil sebuah keputusan bahwa mega proyek Pantai Elok Nusantara ini ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rasakan kalian berdua. Ini baru awalan dari permainan yang saya siapkan untuk kalian. Azam, aku mau ngundang kamu ke acara tunangannya Mbak aku. Hah, kamu kenapa, Kak? Azam, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, sorry. Kok kamu kayak gitu sih? Kamu nggak apa-apa kan? Pokoknya nanti kamu harus jadi plus one aku, oke? Tunggu. Mereka semalam teleponan, terus teleponnya lama banget. Kayaknya mereka sleep callan deh. Ih, gemes banget tau. Aduh, aku nggak ngerti lagi deh. Pokoknya kamu harus datang karena aku jamin mereka bakalan segemes dan selucu itu, oke? Pantas aja semalam Indah nggak angkat-angkat telepon dari aku. Ya mungkin mereka lagi ada urusan kali, makanya mereka telepon lama-lama. Ya. Bisa jadi, tapi kayaknya enggak deh, that's not it. Mereka kayaknya emang lagi jatuh cinta aja. Mereka kayak perangko deh, lengket gak bisa lepas, gemes. Kamu harus dukung dikit dong. Ayo tunjukin kamu ngedukung mereka berdua, karena ini lucu banget. Please. Iya kan, lucu banget kan? Iya kan? Apakah Bapak sudah memikirkan tentang konsekuensinya? Karena ada kemungkinan perusahaan Nata Negara Company akan mengalami krisis likuiditas. Ya, tentu saja konsekuensinya sudah saya pikirkan. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, saya yang akan urus itu semua. Dan saya akan menjamin bahwa ini tidak akan mempengaruhi kalian. Tenang, cadangan uang saya banyak. Gue pikir lu temen gue, sahabat gue. Oke. Kalau lu mau nentuin perang sama gue dan nancepin bendera perang ke gue nggak akan diam. Kamu lihat kalau dia, bagaimana wajah orang-orang di ruang meeting itu. Ketika melihat saya memutuskan sesuatu yang besar seperti itu, cuman hal yang remeh-temeh. Sekarang mereka baru kenal siapa Haris Tata Negara sebenarnya. Saya sengaja melakukan itu. Dan saya puas melakukannya. Karena saya pengen tahu siapa sih penjahat sesungguhnya. Saya bikin mereka nggak suka. Sama halnya seperti saya bikin Romi itu nggak suka di ruangan tadi. Ya Tuhan, Papi. Siapa sih yang kamu maksud penjahat? Apakah aku, Romi, atau siapa? Dah, ini udah gua potong-potongin ya. Kok sedikit banget? Kamu tuh gimana, Tonda? Itu jangan banyak-banyak nih. Kalau kayak gitu tuh harus agak sedikit manis. Mana ini dok? Ini kebanyakan. Enggak. Udahlah, aku tahu. Lanjut. Madam, udah sih jangan ngegerecokin Indah ah. Orang dia lagi masak, dia pinter kok masak. Bosnya siapa? Atasannya siapa, ayo? Siapa? Sebut. Non Sandra, silakan Non Sandra. Aku sengaja bikin kamu kesini biar bisa ngerjain kamu, Indah. Aku kesel banget sama kamu. It's all because of you. Aku jadi putus sama Raja. Aku pastikan kamu harus bayar semuanya. Apa? Gak enak. Kamu cobain, Emi. Ini makanan kayak pinggir jalan, tau nggak?
bukan level catering mewah banget. Kamu nggak takut citra catering kamu jadi rusak gara-gara dia? Nggak mau dengan Sandra. Tak coba sih. Ini enak banget loh Non Sandra. Nggak enak deh. Nggak enak, bener nggak enak. Nggak enak Indah. Gimana tuh? Cobain aja kalau nggak percaya. Ini masakannya Indah. Enak tau Indah. Beda tes kali. What did you say to me? Kamu underestimate saya? Saya ini udah berpengalaman ya, makan di restoran-restoran internasional. Gak ada yang kampung kayak gini. Bikin lagi yang bener. Indah, bikin lagi. Iya, Madam. Maaf ya Non Sandra atas ketidaknyamanannya. Bener-bener ya. Ini mah Indah dikerjain nih kalau kayak gini. Dasar hantu Korea. Raja, ngapain kamu di sini? Kita kan udah putus. Sayang, Sandra, aku bawain kamu bunga. Please, boleh nggak kita jangan putus dulu sayang? Kalau Mami tahu kita putus, dia pasti bakal marah banget loh sayang. Ini demi Mami dan demi masa depan kita loh. Jadi kamu datang ke sini bawa-bawa bunga buat aku tapi demi mami kamu, bukan buat aku. No, bukan demi Mami doang sayang. I love you so much. I don't want this relationship to end this fast. Go away Raja, I hate you. Sandra, tunggu Sandra. Hey, Sandra, please. Please. Kenapa kita harus selalu bertengkar, Sandra? Please maafin aku. Kita jangan putus dulu ya. Oke? Nih, it's for you. I love you. Ya. Oke sayang. Then let's celebrate this evening. Ya. Wow. Aku udah punya chef lah sekarang. Tuh. Indah. Yes? Aku hire dia buat jadi chef pribadi aku. Mulai sekarang, dia yang bakal nyiapin dinner sehat buat aku. Oh iya sayang, tadi kamu ngasih aku bunga kan? Sini bunganya. Ambil aja. Thank you sayang. Ya. Chef Indah, tolong siapkan makan malam yang spesial untuk Bapak Raja. Iya Mbak Sandra. Wait sayang. Ini olive oil kan?
Sayang, kamu gak apa-apa, Indah. You okay? Kita bertemu, kau bawa cahaya. Sandra, stay there. Ini bahaya. Stay there. Nada, ambilin handuk basah sama pasta gigi. Cepat. Oh, itu. Iya. Bentar. Setiap cerita Buruan. seolah waktu Babang ganteng. kita berdua. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Ya ampun, Indah, Nada. Kenapa toh ya? Kenapa selalu kalian berdua telah bikin malu banget saya? Hari ini kesabaran saya benar-benar udah habis loh. Kalian itu kenapa toh ya membuat huru-hara di kitchennya orang? Saya itu loh malu. Saya sebagai pemilik catering, Emmy, malu. Ini catering itu loh udah saya bangun dari sejak lama. Maafin saya, Madam. Gara-gara saya, Madam rugi lagi. Indah. Capek saya sama kamu itu loh, capek. Kamu loh kenapa toh ya selalu membuat masalah. Hah? Kamu tuh selalu pengen ganti rugi. Hah? Kenapa Indah? Kamu tuh kalau nggak bikin masalah tuh nggak enak. Maaf, Madam. Maaf. Hari ini tuh saya itu kesel. Saya itu benci. Saya pusing, nggak ada. Empatinya kalian berdua itu sama saya tuh nggak ada. Nothing. Ya, lagian Madam, itu kan salah si hantu Korea juga. Masa nyalain Indah? Ngapain dia nuang-nuang minyak ke situ? Emang sengaja kali mau nyalakain Indah. Shit. Apa kamu? Oh, kamu mau membela diri toh? Kamu tuh juga bikin masalah. Lagian, ini sebenarnya masalahnya terutama dari kamu. Kamu tuh ngapain naruh minyak di atas meja? Kenapa nggak di bawah meja? Ya masa minyaknya diumpetin? Kan Indah mau masak pakai minyak, masa pakai air? Ubur-ubur ikan lele, nggak mungkin, Le. Udah. Kamu tuh loh bikin aku pusing, tak coba kamu baru terasa. Jangan. Bener-bener kalian berdua itu ya, manusia amfibi, nggak punya empati. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kalian berdua itu harus ganti rugi, terutama kamu Indah. Kamu harus ganti rugi dengan membayar utang lagi ke saya, dipotong gaji kamu setiap bulannya 20 juta. Astagfirullahaladzim, Madam. 20 juta? Iya. Ubur-ubur ikan lele, KPR toh, Le. Diam. Kamu enak-enak KPR tole. Ya kamu juga ikut nyicil. Kamu sahabatnya toh? Heran saya. Ya, namanya juga kan manusia. Musibah kan kita nggak ada yang tahu, Madam. Kita juga nggak mau ketiban musibah. Jadi udah, saya udah nggak sanggup dengernya. Ganti rugi lagi 20 juta. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih ujian. Ya Allah, Indah. Cuman lu atu-atunya temen gue dapat musibah lu ngucap alhamdulillah, dah. Gak apa-apa, Nat. Itu tandanya kalau kita masih dikasih musibah, Allah masih sayang sama kita, masih peduli sama kita. Ya Allah. Jangan kasih aku ujian kayak Indah ya Allah, Nada nggak sanggup. Nada janji Nada rajin sholat deh, sama rajin berdoa. Pokoknya ya Allah ya, jangan kasih ujian dulu ya. Amin. Ya Allah, lu baik banget sih, ya Allah. Kita ganti ruginya bareng-bareng ya, 20 juta ya.
Kenapa pakai acara mogok segala sih? Motor tuh dinaikin, bukan didorong. Mogok. Oh jadi motor lu nih mogok? Kelihatannya. Ya mana gue tahu. Kenapa ya kita ketemu terus? Gak di mana-mana ada kamu. Lu mau gue bantuin nggak? Emang kamu bisa ngerti soal mesin motor? Laki nih, laki. Coba buktiin kalau bisa. Ya udah, ini biar gue coba. Hati-hati, ntar rusak lagi. Kalau nggak bisa ngomong aja. Lu lihat aja ini motor pasti bakal bisa jalan lagi nih. Liatin mulu lu. Awas, terlalu suka sama gue. Gak usah GR deh. Emang kamu banyak yang suka sama kamu, tapi untuk aku nggak gampang suka, apalagi sama kamu. Jadi nggak usah GR ya. Oh, gitu. Bisa dibenerin cepet nggak? Katanya bantuin. Sabar ya Mbak. Oke. Bisa nggak? Dah. Ternyata beneran bisa juga dia benerin motor. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Bisa saya ketemu dengan Pak Haris Natanagaranya? Apa Ibu sudah ada temu janji dengan Pak Haris? Belum sih, tapi saya datang ke sini mau ada hal penting yang saya bicarakan dengan beliau. Baik, saya hubungkan dulu ya Bu ke ruangannya. Sin, Pak Claudio. Ini ada tamu yang mau ketemu dengan Pak Haris. Katanya penting sekali. Oh iya, sebentar saya ke situ. Baik. Tunggu sebentar ya Bu. Oh iya, sebentar. Nyonya Erwin, Iya, ada yang saya bisa bantu? saya mau ketemu sama Pak Haris, bisa? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan beliau. Oh, ada hal yang penting. Kalau begitu, ikut saya. Oh, iya. Siapa itu? Silakan, Bu. Pak Haris? Ya. Nyonya Erlin. Oh ya? Silakan, Bu. Pak, saya permisi dulu. Iya, Bu. Senang bisa berkenalan dengan Pak Haris Natanagaranya. Sama-sama, Bu. Kita sudah pernah jumpa sebelumnya atau saya lupa atau gimana, Bu? Atau belum pernah? Belum? Oh, belum pernah. Ini pertama kalinya kita bertemu, Pak. Oh, baik. Silakan, Bu. Saya duduk Iya, ya, Pak? silakan. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk Ibu? Saya ingin memperkenalkan kalau saya ini Herlin Tejakusuma. Saya mamanya Indah. Oh, iya. Jadi gimana? Ada yang bisa saya bantu? Enggak, saya dengar cerita kalau Indah itu kerja sama bapaknya. Iya, dia itu jadi chef pribadi saya. Jadi dia masakin masakan yang sehat untuk saya. Pinter juga sih Indah. Dia masuk dengan cara yang smooth banget dan elegan. Sebagai chef pribadinya Pak Haris. Gak percuma aku sekolahin dia tinggi-tinggi jadi ahli gizi. Indah, rupanya target kamu orang benar-benar kaya. Mbak, Sore Pak. Pak Haris sudah pulang? Harusnya sudah, tetapi baru saja ada tamu yang temui Bapak. Tamu? Laki-laki apa perempuan? Perempuan, baru saja diantar oleh Pak Claudio ke ruangan Bapak Haris. Nggak biasanya Papi nerima tamu di jam segini. Mami tahu. Atau jangan-jangan Papi? Papi yang ada perempuan lain, iya. Jangan-jangan benar kata Mami kalau Papi selingkuh. Mas Andy. Putri, kamu di sini juga? Iyalah, Putri mau ketemu sama Papi. Emangnya kenapa? Mas mau kemana? Sama, Mas Dendi juga mau ketemu sama Papi. Ya udah, ayo. Putri. Putri duduk dulu deh. Duduk. Kebetulan kamu datang. Ada yang aneh sama Papi. Mas Dendi curiga ada cewek di dalam ruangan Papi.
Jangan-jangan itu selingkuhannya papi. Mas Denny serius. Jangan buat aku takut gini deh. Kamu tunggu sini, biar Mas Dendi yang masuk, oke? Iya. Beneran duduk di sini. Iya. Cepetan. Mudah-mudahan cocok ya Pak ya. Iya. Iya, karena saya dengar, nah ini salah satunya nih Pak, saya juga datang kok ke sini. Saya mau kasih tahu kalau salah satu putra Bapak itu lagi dekat sama Indah dan dia baik sekali sama Indah. Loh, Ibu juga sudah dengar beritanya? Saya sih dengar langsung belum Pak, cuman Indah cerita sama adiknya kalau anak Bapak itu ya lagi dekat sama Indah. Oh iya, ya memang begitu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya Bu. Apa kita mau bicarakan ini lebih lanjut atau Bapak mau? Ya, kebetulan saya lagi benar-benar lagi sibuk sekali hari ini. Tapi gini, saya akan kasih nomor saya sama Ibu ya. Jadi nanti Ibu langsung catat aja. Apa? Coba saya minta nomornya, nanti saya miss call. Nomor saya deh. Ya, silakan. Ini nomor saya, dicatat namanya Pak Herlin. Iya. Biar nggak lupa. Ibu Herlin Teja Kusuma tadi ya. Baik Bu Herlin ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Oh iya. Jangan lupa ya Pak ya, pembicaraan ini berlanjut ya Pak ya. Ya Bu Herlin. Ya, terima kasih. Iya, makasih. Makasih Pak. Ya. Akhirnya dapat juga nomornya Pak Haris. Put, itu dia akhirnya keluar. Angkel, apa-apaan sih? Uncle gimana sih? Akan mau ngejar tuh cewek. Hilang kan sekarang jadinya. Nona Putri, Mas Dendi, saya hanya menjalankan tugas. Tugas? Apa Angkel lagi nutupin sesuatu? Mas Dendi, hanya tugas. Dan itu perintah dari Pak Haris. Oke? Permisi. Mbak, tang barusannya dari ruangan papi, siapa namanya? Itu Ibu Herlin namanya. Mas Dendi yakin itu pasti selingkuhannya papi. Mas yakin? Mas Dendi yakin, Put. Kalau gitu Putri mau ke ruangan papi. Putri. Udah nggak usah, ya. Biarin Mas Dendi yang selidikin, oke? Tapi Putri harus ketemu sama papi, Mas. Putri, dengerin Mas Dendi. Serahin semuanya sama Mas Dendi. Mas Dendi janji nanti Mas Dendi bakal kabarin Putri, oke? Ya udah, tapi Mas Dendi janji. Iya, Mas Dendi janji. Ya, Putri sekarang pulang ya, oke? Eli aku situ dulu ya. Jangan tinggalin aku dong. Sebentar aja, sebentar. Ntar balik lagi ya. Bentar. Ya udah aku tunggu sini, jangan lama-lama ya, Azam. Apaan sih nelfon mulu? Sebentar ya, Indah sayang. Aku lagi di kafe. Kamu ke kafe aja. Ini jalan satu-satunya. Aku harus ketemu sama Mas Azam untuk menyelesaikan masalah kita. Maaf Mas Dendi.